Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa Bekal Sebelum Ajal, hari ini saya akan bertemu dengan target kita bernama Bang Alek alias Mulyadi ya, nama trennya. Nah laporan kita ini kita dapat datang ke sini itu karena dilaporkan oleh istrinya Ibu Iin. Mendapat laporan dari Ibu Iin ini bahwa Bang Alek ini sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Gua ajarin juga mulut lu, ngikut gua sekarang bareng sama gua. Kalau lu nggak pergi, gua nggak bakal pergi. Ibu ikut juga deh, ya. Ibu sama-sama belajar juga di pondok ibu ya. Ini suaminya mau ikut, kalau ibu juga ikut. Ibu juga sama-sama belajar. Ya udah, jangan dia Pak. Iya bu, ya. Oke. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya udah, ya, bawa dua-duanya. Ayo jalan, ayo. Assalamualaikum Ustaz. Anak pada balik lagi ya. Maafin Bang Fadli. Nggak apa-apa. Ada warga yang meninggal. Ini tamu kita nih hari ini nih. Ini Bang Alek. Assalamualaikum. Ini istrinya. Siapa nama? Alex. Bu. Jadi berdua nih Ustaz. Soalnya tadi Bang Alek ini mau diajak ke sini, nggak mau kalau istrinya nggak ikut. Oh gitu. Jadi Bang Alek mau belajar di sini, tapi istri biar belajar juga sekalian bareng gitu ya. Ini kayaknya saya perhatiin Bang Alek kayaknya dari tadi diem aja nih, kayak masih ada yang ganjel. Masih ganjel aja, ini dia menjaga mulut dia doang, Pak Ustadz, itu doang kalau saya mah. Gimana saya nggak mau kesel Pak Ustadz, dia kalau pulang mabuk. Akhirnya pelampiasan ke Kan saya. lu nggak tahu gua di mana-mana. Udah deh. Ini kayaknya sementara nih kayaknya harus dipisahin dulu nih Ustaz nih. Ya udah nggak apa-apa Bang Fadli, Ibu biar dibawa sama tim keluar dulu aja. Iya, istirahat dulu aja. Saya masih ada Tadi mau diomongin yang langsung dibicarain sama Bang Alek. Bu, yuk ikut saya Bu. Nanti saya anterin sama teman-teman yang khusus cewek-ceweknya Bu. Yuk. Bang Alek nih kayaknya banyak ganjelan di hati Bang Alek nih. Kalau saya masih ganjelan aja emang dari tadi juga. Kenapa saya dibawa ke sini itu doang, Tad? Tapi tadi istri kan ngomong begitu, berarti Bang Alek ngerasa nggak? Ngerasa mah ngerasa, cuman terlalu kelebihan aja. Nah sebelum saya tabayun nih, apa kejadian yang sebenarnya dari dua belah pihak, mendingan Bang Alek masuk situ dulu deh. Ngapain sama semua cuci situ? Tadi dulu, saya ngapain sama semua cuci situ? Nah sekarang ente mau tenang nggak? Sekarang ente mau tenang nggak katanya? Ya mau, cuman saya untuk masuk ke situ buat apa? Sekarang ente udah jadi tamu di rumah hijrah. Jadi ketika ente sudah masuk di tamu rumah hijrah, ente harus ikutin semua yang ada di dalam rumah hijrah. Dan ikutin apa kata saya. Sekarang ente masuk sini. Ente renungin selama ini bagaimana perlakuan ente terhadap istri. Karena nggak mungkin istri ngelaporin ente ke tim kita kalau nggak ada apa-apa. Nggak mau saya, Pak Ustadz. Sekarang kalau ente nggak mau ke sini, kita nggak bakal bisa tabayun karena ente belum merenung. Ente masih ada yang ngeganjil, ente masih keras kepala. Salah istri saya, bukan saya, Pak Ustadz. Sekarang kita ambil kesimpulan dua-duanya salah. Sekarang bagaimana caranya dua-duanya introspeksi diri, bisa muhasabah, tahu kesalahannya masing-masing, nanti kita tabayun, kita cari jalan keluarnya. Sekarang Bang Alek mau rumah tangganya berubah menjadi baik gak? Ya udah, bismillah. Sekarang Bang Alek terus sini. Bang Alek renungin, pikirin selama ini bagaimana perlakuan Bang Alek terhadap istri dan keluarga. Ayo cepet turun.
Duduk bersila. Renungin. Selama ini tanggung jawab sebagai seorang suami sudah dijalani apa belum? Kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anak udah dilaksanakan apa belum? Perintah Allah yang selama ini difardukan sudah dikerjakan apa belum? Larangan-larangan Allah yang Allah larang untuk dilakukan sudah ditinggalkan apa justru malah dikerjain? Renungin semua di sini. Bang Alek lambat laun bakal masuk ke dalam kubur. Oke, sekarang Bang Alek, saya tinggal di sini. Nanti ada kamera yang nemenin. Kita akan pantau dari monitor. Apapun yang terjadi nanti kita tahu, ya. Dan jangan lupa perbanyak zikrullah, istighfar ya. Suami saya mau diapain Pak Ustadz? Ini Bang Alek saya masukin dalam liang kubur, Bu. Tujuannya biar dia merenung, Iya. ya. Apa yang dia lakukan selama ini terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak-anak, biar dia bisa mengambil pelajaran menjadi orang yang lebih baik, gitu, ya. Bu Im, Iya. saya mau tanya Iya. sama Bu Im. Ini suaminya emang kasar atau gimana sih Bu Im? Maksudnya kasarnya kayak gimana sih sama Bu Im? Kayak tadi saya lihat atau sampai ngelakuin kekerasan fisik kepada anak-anak juga nggak? Iya pernah dia ngelakuin kasar sama anak saya. Waktu kecil, masih kecil, dia pernah lempar anaknya. Astagfirullahaladzim. Ini dia agak sedikit ini, padahal belum dikubur nih, masih cuma duduk di kuburan doang. Apaan tuh kayak udah ada sesuatu kayak di dalam sana. Astagfirullahaladzim, gimana nanti kalau ditinggalin dikubur? Bang Alek, bener. Tadi istri bilang Bang Alek suka mabuk-mabukan, minum alkohol itu. Iya. Hah? Bener. Bener. Bang Alek tahu itu bisa merusak akal. Tahu. Sampai akhirnya Bang Alek ngelakuin kekerasan pada istri, sampai anak yang masih kecil. Saya dengar tadi dari istri Bang Alek. Itu semua menyebabkan perbuatan-perbuatan haram. Bang Alek tahu orang yang suka mabuk-mabukan di dunia nanti dapat azab apa dari Allah di neraka? Nanti bakal dikasih minum di neraka darah dan nanah yang keluar daripada wanita pezina di dunia. Alhamdulillah, Bang. Sekarang abang mau berhenti? Bang, jawab Bang. Maaf Pak Ustadz. Tapi susah Pak Ustadz. Yaudah kalau abang mau berhenti, abang ikutin terapi dari saya, ya. Insya Allah yang udah ini menjalani terapi ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa ditinggalkan untuk yang namanya minum-minuman keras, ya. Ya sekarang buka sepatunya Bang. Nanti coba tolong ambil sendal, ya, buat Bang Alek. Sekarang dulu. Bang Alek nggak bawa dompet, nggak bawa handphone kan? Ya sekarang Bang Alek masuk deh. Udah masuk dulu aja. Ke sini Bang. Bang Alek, saya tinggal di sini ya. Saya pantau dari kamera. Nanti sebelum fajar saya balik lagi ke sini. Udah Bang Alek ikutin aja terapi yang ada di kita ya. Bang Alek benar-benar mau hilang kan? Nggak mau minum khamar lagi kan?
Kamu minum alkohol lagi kan? Iya. Yaudah. Yaudah, tunggu ya. Berkelas ya. Ini nggak ada paksaan dari kita nih. Ya, memang kehendaknya dari abang ya. Yaudah kalau kita abang banyakin baca istighfar sini bang ya. Istighfar, Allah ya. Saya tinggal bang. Coba tim, lampu tolong dimatiin ya. Bu, nih ya ibu ya. Ini proses di rumah hijrah bu. Suami ibu ditaruh di sini ya, direndam ini. Maksudnya Ustadz itu adalah menghilangkan rasa kecanduannya dia terhadap khamar tadi. Insya Allah bu ya. Beberapa tamu di rumah hijrah yang sama-sama kecanduan alkohol dan juga obat-obat terlarang, sama kita berikan terapi yang sama. Insya Allah ini manfaat buat Bang Alex. Mudah-mudahan setelah ini Bang Alex benar-benar bisa hilang ya rasa kecanduannya terhadap alkohol. Ibu juga bantu doa ya bu ya. Tadi kata istrinya juga pada saat dia kena alkohol ini dia galak, tapi bukan berarti pada saat dia nggak kena alkohol itu dia jadi orang baik. Justru dia makin galak Ustadz, karena mungkin karena efek-efek kecanduan dari alkoholnya tadi, khamarnya tadi Ustadz. Iya, makanya kan saya sudah sering kali jelaskan ya Pak Fadli ya. Iya. Kenapa ulama ini melarang kita, bahkan Rasulullah SAW jauh-jauh hari pun sudah melarang kita jangan dekat-dekat dengan alkohol, apalagi mencicipinya. Ya, kenapa? Karena dia adalah sumber dari segala macam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Jadi pintu segala maksiat tuh khamar tuh Ustadz. Khamar, ya. Nah ini saya mau rencananya malah sebelum fajar baru saya suruh naik. Hat. Oke sekarang gini aja bu, biar dia pulang nanti sama tim, biar nanti saya yang urusin Bang Alex ya, nanti sama Bang Fadli. Ya. Dingin! Tat, cepetan! Tim, coba tolong nyalain lampu tim. Gimana bang? Bang, gimana? Kenapa, Tat? Bang, Bang kenapa teriak-teriakan bang? Baru berapa jam doang ini, saya belum sampai fajar ini. Saya bayar aja nih, saya samperin lagi nih. emang abang ngerasain apa di dalam situ? Biasanya tamu-tamu yang lain yang kecanduan alkohol nih di rumah hijrah kita rendamnya sampai sebelum fajar. Abang mau kemana? Iya dingin, kita juga tahu bang, ini pasti dingin. Gak mungkin gak dingin. Abang mau ikutin semua pelajaran yang ada di rumah hijrah bang. Mudah-mudahan ini jadi asbab abang ninggalin khamar nih bang, alkohol buat selamanya nih bang. Amin, Allah amin. Ya bang. Jadi naik nih. Coba santri dibantu ya. Yuk, naik. Ayo cepat santri. Bang Alex, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini masya Allah nih udah seger lagi nih Ustadz. Udah istirahat cukup banget istirahatnya udah. Udah istirahat. Udah. Hah? Kenapa Bang Mul? Kok Bang Mul kayak ketakutan? Takut aja. Hah? Merasa takut aja. Merasa takut tapi kok cengar-cengir? Mungkin gini coba, sekarang gini ceritain dulu sama Ustadz. Ya, kenapa bisa kasar sama istri? Kronologisnya gimana biasanya? Ya, sehari-harinya gimana coba? Tiap saya pulang mabok, saya pasti mukul istri saya, Pak Ustadz. Pasti saya mukul, bini saya pulang, pasti saya pukul. Kenapa dipukul istrinya? Karena setiap saya pulang rewel, Pak Ustadz.